Semangat pagi. Ya, oke ya. Jadi walaupun masa pandemi kan harus harus tetap semangat ya Mas ya. Siap, Malah memang siap. memang harus karena biar imunnya meningkatkan gitu ya. Biar imunnya nggak turun kan gitu. Ya. Wah, betul banget itu, Mas. Baik, di sini ada teman saya Pak Agus. Pak Agus, selamat malam. Mas Satria. Siapa Ya Allah. tadi lagi? Ada banyak teman-teman saya di sini. Ketemu Selamat lagi malam. kita ya. Iya, Salam kenal, ketemu Pak lagi Pak Agus. Agus. Salam kenal. Oke, Alhamdulillah. siap. Jadi ini saya minta izin Coach Rafiq dulu. Coach Rafiq ini saya masuk langsung ke Tumblr-nya atau mulai dari ini, mulai dari apa pemahaman tentang digital marketing dulu. Untuk hari ini full kelasnya Mas Aditya ya, karena memang kita setiap malam mengundang beberapa tamu dan kita Iya, case study, terus teman-teman kalau ada pertanyaan langsung bisa langsung ke Mas Aditya. Jadi dimaksimalkan 1,5 jam atau 2 jam iya, ini iya. Mas Aditya sharing, dan nanti produknya Mas Aditya apa. Kalau teman-teman mau minta nomornya Mas Aditya, monggo, kita bebas. Iya. Mas Aditya udah jadi co-host ya? Eh, yang jelas saya sudah bisa share screen deh. Ya udah. Belum ini. Belum masih di disable ini. Untuk share screen-nya boleh dibuka dulu nanti. Oke, siap. Ya. Saya jadikan host, coba saya. Yes. Soalnya saya nggak bisa tuh. Saya jadikan host coba, Mas. Oke, saya bisa mulai Coach Rafiq. Saya jadikan host, Mas, Pak. Pencet tadi. Oh iya, siap. Kita tunggu dulu berarti. Siap. Ini Mas Adit sudah jadi host. Iya, Ya, siap. sudah ini. Ya, baik. Saya Jadi, nggak bisa rekam soalnya. Mas Oh, Coach ini Rafiq sudah belum, rekam, Coach Pak. Rafiq belum. Sudah proses rekam ini. Coba saya jadikan host dulu, Mas. Oh, hostnya dipindah ke Pak Rofik dulu, Mas Adit. Bentar ya, bentar. Oke. Oke. Yes, ampun. Oke. Mas Adi bisa share screen. Bentar. Boten, masih di disable. Saya Ini nggak bisa co-host ya, untuk Mas Adi ya. monggo, Mas di ini apa namanya panitia monggo. Jadi saya di ini aja apa namanya Oh, host. settingnya disiapkan dulu. Nanti kalau sambun saya akan coba share screen. Yang jelas ini sekarang saya belum bisa share screen karena masih di lock gitu. Ye. Oke. Bentar. Halo, Mbak Ima. Halo. Aku nggak bisa jadikan co-host Mas Adi ya. Harus jadikan host dia. Kemarin juga gitu soalnya. Apanya? Iya, mana? Kayaknya nggak ada. Co-hostnya nggak ada. Baik, mungkin bisa bisa kenalan dulu Mas Oke. Muhammad Kolili ya, betul ya? Betul. Iya, saya Iya, mau oke. Lili, Mas Adit dari Siap. Mojokerto. Oke, siap. Eh, Kalau Mas Adit Oke. sendiri, Saya eh, tinggal di Banyuwangi, Mas. oh Banyuwangi ya, di timur Tinggal di ya. Banyuwangi. Iya, di Oh, timur. Banyuwangi mana, Mas Adit? Kotanya, Mas. Pas di kota Iya, Banyuwanginya ya. pas di kota Banyuwanginya, betul. Kegiatan sehari-hari Mas Adit, Kegiatan selain ngajar ya jualan. jualan jualan online atau offline Mas Adit? Iya, offline. Kalau offline-nya itu makanan, tapi sekarang makanan pun akhirnya harus online. Masya Gitu, karena kan Allah. nggak boleh buka warung, Mas. Siap, Iya. siap. Mas Satria dari Depok ya. Halo Mas Satria, bisa open mic, kenalan dulu.
Ya, ini Mas Satria dari Depok. Mas Ahmad Magelang. Mas Ahmad, halo Mas Ahmad. Mana orangnya nih? Alhamdulillah. Bisa tuh. Insya Allah. Baik teman-teman, jadi kita review ya 9 mantra itu. Barangkali teman-teman ada yang mau nanyakan apa sih 9 mantra? Apa ada yang sudah hafal 9 mantra? Saya belum paham, Mas Khalili. Iya, Penjenengan belum paham? belum paham saya. Baru dikenalkan istilahnya sama Coach Rofik tadi siang. Baik. 9 mantra Iya. itu fundamental sebenarnya Mas. Jadi sangat Iya. basic sekali, sangat apa namanya? Jadi pondasi ya, pondasi sekali bahwa itu merupakan 9 langkah untuk bisa terjun ke dunia digital. Ya. Jadi apa saja sih menu-menu dari atau part-part atau bagian-bagian dari 9 mantra itu? Jadi yang pertama itu adalah kata kunci. Jadi setiap pebisnis itu harus pasti memiliki kata kunci sendiri. Minimal nama produknya, nama bisnisnya atau jasanya kayak gitu. Iya. Jadi misal kalau saya sendiri itu di bidang jasa pembuatan gigi Mas. Dental Ya. Care Mojokerto, saya di Mojokerto. Jadi alhamdulillah sudah dioptimasi Dental Care Mojokerto, Dokter Gigi Mojokerto, kemudian Pasang Gigi Mojokerto itu nomor 1 Google Mas, alhamdulillah. Jadi Iya. optimasi kita menang karena memang dioptimasi dari beberapa apa namanya itu kata kunci yang kita tembak. Sehingga Iya. ketika ngetik, jadi kata kunci atau frasa kata-kata apa ya itu sama dengan pasar Mas. Jadi satu kata Iya. kunci itu satu pasar. Misal kalau di dunia fashion ya baju batik ya itu satu pasar sendiri. Banyak orang ngetik baju batik, kemudian baju kaos itu pasar sendiri. Jadi bukan kayak di sini kan pasar umum, mall itu kan umum isinya banyak apa Iya. namanya Iya. itu banyak sekali ya. Kayak Shopee itu kan mall ya. Ya. Gitu. Marketplace itu juga mall sama dengan mall. Jadi banyak yang jualan. Tapi kalau kata kunci itu satu pasar sendiri, satu toko sendiri itu luar biasa. Itu keren. Satu kata kunci. Yang kedua itu Gmail Mas. Gmail. Jadi gimana kita memakai manajemen Gmail bisnis. Bisnisnya jadi satu bisnis, satu Gmail, ya satu kata kunci, satu CS dan sebagainya itu seperti yang digambarkan di DMA. Nah, itu bonus Mas, bonus dari 9 mantra. Terus yang ketiga ya, yang ketiga itu password. Jadi jangan sampai kita punya Gmail nggak punya passwordnya, lupa passwordnya, jadi nggak bisa masuk. Nanti repot nanti kalau semuanya kita masuk ke akun tertentu kemudian lupa passwordnya, itu harus bisa verifikasi password. Jadi password itu harus diamankan juga. Nah, kemudian yang keempat itu username itu disamakan dengan kata kunci Mas. Username-nya itu kalau di Instagram itu misal disesuaikan dengan nama bisnisnya. Kalau di Facebook ada Facebook personal, kalau di Facebook ada beberapa beberapa item ya. Satu Facebook personal, yang satunya Facebook bisnis. Jadi kalau di Facebook ini ada namanya fanpage. Fanpage-nya itu nanti bisa dinamai dengan nama bisnis masing-masing atau jasa masing-masing seperti itu.
Terus yang kelima itu kata kunci, email, password, username, kemudian title. Title itu judul, Mas. Ketika kita mau posting atau mau melakukan posting ke beberapa platform kayak bahkan di apa namanya itu, di Shopee, di Facebook, di macam-macam, itu kan butuh judul ya. Apa sih judulnya yang mewakili apa yang kita jual atau jasa yang akan kita tawarkan. Itu paling tidak ada beberapa hal yang jadi catatan. Di sini ada rumusnya, Mas. Iya. Ini nanti bisa dilihat di teknis nantinya. Kemudian yang keenam itu description atau caption. Nah, setiap produk itu pasti butuh yang namanya penjelasan. Sehingga nanti orang yang ini produk namanya sabun apa ya, Zuki ya, sabun Zuki, produknya Pak Bahtiar ya. Sabun Zuki itu apa sih, fungsinya apa gitu, nanti kan butuh deskripsi. Kayak gitu. Nah, setelah deskripsi itu butuh tag. Tag itu adalah frasa yang memiliki relevansi terhadap kata kunci yang kita posting. Nah, itu tag. Biasanya kalau di YouTube itu butuh tag, kemudian di Tumblr pasti ya menggunakan tag ya. Di Tumblr pakai hashtag, Mas. Hashtag ya. Iya. Nah, hampir mirip dengan apa namanya itu? Kalau yang hashtag itu Instagram, Instagram, Twitter, ya, ya. Cuma di Instagram. Tumblr juga nanti nyebutnya hashtag itu teks, gitu. Teks. Iya. Oh iya, siap. Terus yang tadi berapa? Ketujuh ya? Tag. Kemudian yang ke-8 baru posting. Nah, posting itu di dalam 9 mantra itu dibagi ke beberapa platform, ada YouTube, ada Facebook Marketplace, ada GMB, kemudian sekarang ini itu masuk ke bagian posting, Mas. Jadi Iya, masuk iya. ke mantra yang ke-8. Kemudian yang ke-9 itu manajemen kontrol sistem. Manajemen kontrol sistem bisnis digital. Jadi itu nanti meliputi banyak apa ya, memanage apa namanya itu karyawan, kemudian bagaimana kita nanti memanage scoreboard ya. Scoreboard itu papan skor ya, papan skor, kemudian gimana caranya membangun tim, terus membangun komitmen pada tim kayak gitu. Itu ada di mantra yang ke-9. Mungkin itu yang apa sekilas review ya, yang saya pelajari beberapa waktu ini. Baik, terima kasih, Coach. Penjelasannya luar biasa. Kita satu guru Mas Aditya ya. Iya, tunggal guru, tunggal ilmu. Nah, makanya nanti insya Allah ketika Mas Aditya ngisi itu materinya sama gitu Mas Aditya. Jadi izin Coach Rafiq. Jadi kita nanti mungkin tidak masuk ke teknis riset ya. Kalau teknis riset karena terlalu panjang nanti. Iya, kalau di saya untuk teknik riset itu mungkin 9 video sendiri, jadi waktunya mungkin tidak mencukupi. Jadi saya minta izin hari ini saya mau share dulu aja dasar-dasar digital marketing itu seperti apa, lalu kemudian kita sedikit kerucutkan ke SEO practice yang kita pelajari selama ini, yang tadi Mas Kholili juga sudah sampaikan tadi, lalu kemudian contohnya kalau di Tumblr itu seperti apa. Dan saya minta izin dulu sama Coach Rafiq bahwa untuk penjelasan nanti membuat akun Tumblr dan posting di Tumblr, saya minta izin untuk putar videonya Tai Chi Rich ya, Coach. siap. Jadi artinya mohon izin kalau itu akan ada brandingnya Tai Chi Rich. Tuh, nggak apa-apa. Gitu. Siap. Memang itu. Siap. Baik, teman-teman, kita mulai saja. Saya coba, ini belum dihidupkan, Mas. Apa namanya, share screen-nya belum bisa, masih di disable. Oke, siap. Oke, sudah. Jangan saya jadikan host lagi ya setelah saya. Siap. Baik. Moga-moga.
Jadi sebelum saya mulai ini tadi ternyata ada salah satu guru saya eh, di ruangan Zoom ini yang saya tidak bisa sebutkan. Mohon izin saya share juga ilmunya juga. Jadi tapi beliau tidak mau disebutkan namanya. Ya sungkem dulu saya. Baik, teman-teman. Seperti yang saya sampaikan ke Coach Rofik tadi bahwa malam ini kita akan bincang santai saja tentang digital marketing itu apa, sepemahaman saya yang sangat terbatas ini, lalu kemudian contoh penerapannya seperti apa dan penggunaan Tumblr nanti seperti apa. Gitu. Baik, saya share screen dulu. Iya. Ya buat teman-teman saya yang kapan hari ikut pelatihan saya, ini materinya juga sama ya. Oke. Nah, digital marketing. Ada banyak sekali pemahaman tentang digital marketing. Mohon maaf, suara saya bisa terdengar dengan baik? Bisa, bisa. Bisa. Bisa ya, oke baik. Jadi ada banyak sekali pemahaman tentang digital marketing. Nah, Taichi Rich menyimpulkan secara sederhana seperti ini. Jadi digital marketing adalah sebuah kegiatan promosi online di internet dengan menggunakan media digital berupa gambar, video, PDF dan sebagainya. Ya, jadi kita sederhanakan seperti ini bahwa di luar sana ada banyak sekali pakar-pakar yang memiliki pemahaman berbeda dan lebih kompleks dari itu ya monggo, tapi kami memandang digital marketing itu seperti ini. Berikutnya, nah kami membagi digital marketing itu menjadi dua jenis dilihat dari cara mereka mendapatkan customer. Jadi kalau yang pertama caranya adalah dengan cara mendatangi customer, yang kedua adalah dengan cara mencegat customer. Nah, kedua cara ini masing-masing ada yang berbayar dan ada yang gratisan ya. Contoh yang cara mendatangi customer yang berbayar adalah Facebook Ads, Instagram Ads, Google Display Network dan sebagainya. Yang untuk gratisan bisa dengan menggunakan personal branding di Facebook, Instagram, atau sekarang yang lagi booming bisa lewat TikTok dan sebagainya. Ya. Nanti kita bahas sedikit. Lalu kemudian cara yang kedua adalah dengan cara mencegat pelanggan. Jadi kalau yang pertama ini mendatangi itu gini, kita anak-anak di rumah enak scrolling Facebook, scrolling Instagram gitu ya. Tiba-tiba kita kedatangan iklan gitu ya, didatangi sama iklan. Contoh, coba kita lihat dulu. Semoga ada iklan yang lewat ini. Semoga nah gini. Ini ada iklan nih. Yang ada tulisannya sponsored ya. Kita tadi kan saya kan tidak sedang mencari informasi tentang ini ya, tapi tiba-tiba saya didatangi iklan ini. Ya, seperti itu. Dan juga di Instagram juga hampir sama seperti itu caranya. Nah, ini juga saya didatangi iklan lagi yang tulisannya bersponsor ini. Nah, mereka mendatangi saya itu berdasarkan ketertarikan saya. Kebetulan ketertarikan saya adalah di digital marketing, maka ya ini iklan-iklannya yang berhubungan dengan digital marketing. Ini Google Ads, ini copywriting dan sebagainya ya. Ini kalau jam segini iklannya biasanya agak banyak ini. Nah, ini juga iklan lagi kan. Nah, seperti itu. Ini juga ada di Instagram. Lalu kemudian untuk yang personal branding itu saya yakin teman-teman pernah enak-enak scrolling gini ada postingan teman-teman yang ini ya, yang apa namanya, yang konsisten gitu, misalkan dia jualan hijab, dia postingannya itu sesuatu yang berhubungan dengan hijab. Tidak harus setiap hari jualan, tapi kadang dia share tentang tutorial hijab, tips memilih warna, tips merawat hijab dan sebagainya. Nah, itu adalah sama mendatangi kita, caranya dia adalah memang memilih target marketnya dengan cara add teman-teman yang tertarget yang memang ada hubungannya dengan hijab. Misal dia
add di grup-grup pengajian, di follow followernya ustadz, ustazah dan sebagainya gitu kalau di IG ya. Harapannya agar ketika nanti mereka teman-teman mereka melihat postingan mereka tahu bahwa oh kalau misalkan butuh hijab ke sini saja seperti itu ya. Oke, next. Nah, terus kemudian ini Google Display Network itu seperti apa? Nah, misal saya itu suka buka Detik. Suka banget buka Detik. Nah, Google Display Network itu contohnya ya iklan-iklan yang ada di sini loh, di kanan, kiri, atas, bawah ini punya Google semua nih. Ya, iklannya Google. Coba ya saya klik ya. Nah, ya kelihatan ya. Iklan oleh Google. Coba ini ada nggak bisa diklik Kak? Oh, sorry. Ya, iklan oleh Google. Terus bentar. Nah, seperti itu yang jelas. Jadi di atas, di bawah, di samping, kiri, kanan. Itu kan kita nggak lagi butuh ya, nggak lagi butuh, tapi dia ngiklankan biasanya sesuai dengan interest kita ya, atau ketertarikan kita akan satu hal. Jadi ketika misalkan pernah nggak Anda lagi Tokopedia lihat-lihat apa namanya sepatu, mungkin lihat-lihat jaket, tiba-tiba ketika buka apa gitu kedatangan iklan jaket, kedatangan iklan sepatu seperti itu ya. Oke, next. Nah, yang tadi disebutkan Mas Kholili itu setahu saya itu ada di area ini, mencegat customer ya. Jadi kalau yang Mas Kholili tadi sebutkan dokter gigi ya tadi ya, dokter gigi, terus semua yang berhubungan dengan gigi tadi. Nah, beliau itu memang mungkin kliennya ya mencegat orang-orang yang memang bermasalah dengan gigi, sehingga kemudian beliau mencegat orang-orang yang mencari informasi misalkan tentang perawatan gigi, tentang dokter gigi, tentang macam-macam semuanya yang berkaitan dengan gigi. Nah, ada cara berbayar sama-sama mencegat customer ya. Kalau yang disampaikan Mas Kholili tadi adalah cara gratisannya, yang berbayar seperti apa? Seperti ini. Bentar, saya cari dulu misalkan obat herbal jantung. Ada ads-nya enggak ya? Coba. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini saya misalkan ya, saya lagi cari obat herbal jantung di Surabaya. Nah, ads ini itu membidik orang-orang yang sedang mencari informasi tentang obat herbal jantung yang dijual di Surabaya. Nah, di sini di bawah ya, di bawah ini berbayar. Jadi sepertinya seperti postingan biasa tapi dia berbayar. Dan beruntungnya bahwa iklan yang berbayar itu tidak selalu ditempatkan di atas ya. Bahkan kadang itu kalah sama yang teknik yang gratisan yang tadi sedikit disinggung oleh Mas Kholili. Contoh, ini ada postingan saya, ya. Ini saya menggunakan media YouTube dan ini posisinya ada di atas ads yang berbayar. Ads ini kalau duitnya sudah habis maka akan hilang. Tapi kalau yang gratisan selama belum ada yang geser maka dia akan tetap bertahan di sana. Jadi itu sedikit tentang digital marketing ya. Nah, untuk yang kita akan bahas yang terakhir ini, yang SEO praktis ini, yang sebenarnya tadi sudah banyak disinggung oleh Mas Kholili. Kita bicara SEO dulu. SEO itu apa sih? Jadi gampangannya SEO itu adalah, atau SEO itu adalah teknik yang digunakan agar postingan promosi online kita itu ditampilkan di halaman depan sebuah mesin pencarian di saat ada orang lain mencari produk atau layanan yang kita promosikan tersebut. Kita buka Google, saya ulangi lagi yang tadi. Ya. Tadi sudah saya contohkan. Ada orang cari obat herbal jantung di Surabaya. Nah, SEO itu, dengan teknik SEO itu gimana caranya postingan saya atau postingan promosi jualan saya itu ada di sini. Nah, ini contohnya salah satunya. Oh, ada ya. Kalau saya tidak hanya di sini targetnya. Kenapa? Karena kadang orang ketika
orang Indonesia, bukan orang Indonesia, mungkin sebagian orang Indonesia itu ada yang malas membaca, ya. Pernah nggak ketika kita mungkin jualan sesuatu gitu ya, sudah jelas harganya ditulis berapa, pesannya di mana, itu masih nanya itu harganya berapa, pesannya di mana, nomor teleponnya berapa gitu ya. Ya, kenapa ya? Karena sebagian orang itu malas membaca. Nah, biasanya selain di sini mereka carinya di mana, di image atau di pencarian gambar. Nah, seperti ini. Ini kemudian karena saya yakin bahwa di gambar ini juga berpengaruh, maka kemudian gambarnya juga nggak boleh ngasal. Nah, ini beberapa gambar saya juga keluar. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Kalau di saya untuk gambar yang paling dibutuhkan adalah satu, gambar itu harus jelas jualan apa. Ya, ini ada tulisannya obat jantung. Obat jantung ini juga obat jantung ini bukan punya saya, ini punya teman saya kebetulan satu aliran sama Coach Rafiq juga. Nah, jadi yang jelas harus jelas itu jualan apa, lalu kemudian menghubunginya di mana. Kenapa? Karena sebagian orang itu irit sama data. Jadi kalau sudah ada yang ada nomor teleponnya, sudah ada gambarnya, maka dia akan langsung menuju ke nomor WA. Ngapain dibuka lagi? Mendingan tanya-tanya ke WA. Dan orang Indonesia yang suka tanya-tanya di WA itu banyak sekali, ya. Seperti itu. Oke, contoh lain misalkan. Setrika uap. Ntar saya remove dulu ya. Ya, setrika uap di Banyuwangi. Nah, ini saya mencegat orang-orang yang membutuhkan setrika uap dan dia mencari informasi di Google di mana ada orang yang jual setrika uap di Banyuwangi. Nah, ini salah satunya. Ini salah satu postingan jualan saya. Ini nomor telepon saya. Ini kebetulan menggunakan Facebook. Ini juga. Nah, terus di gambarnya seperti apa? Coba keluar nggak gambarnya? Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau di Tai Chi Rich gambar itu sangat penting. Jadi kami tidak mengajarkan gambar yang asal. Kenapa? Ya karena basically masing-masing dari kita itu suka sesuatu yang bagus, nggak asal-asalan gitu ya. Dan yang penting fungsinya jelas. Ini jualan apa, lalu nomor teleponnya di mana, gambarnya seperti apa, jelas. Itu targetnya. Oke. Nah, kalau sudah, ini adalah tentang SEO yang kita gunakan yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Kolili. Ya. Nah, salah satu media yang bisa digunakan itu adalah Tumblr. Tumblr itu contohnya seperti ini. Sekali lagi, Coach saya izin putar video ya. Oke, saya akan putarkan videonya. Oh, sebentar. Mungkin saya akan coba. Sorry, saya jelaskan dulu. Jadi Tumblr itu adalah media blogging seperti yang sudah dijelaskan di deskripsi acara ini ya. Jadi seperti ini, kita bisa posting apapun ya, dengan dilengkapi dengan deskripsinya, dan deskripsinya bisa panjang. Kita bisa posting berupa teks, foto, quote, link, chat, audio dan video. Nah, yang kami biasa gunakan adalah dua, yaitu video dan foto. Yang ini sebenarnya bisa digunakan di teks ini. Jadi pada akhirnya kita menggunakan teks, tapi untuk di video
yang akan kami share ini nanti, saya akan tampilkan 2 video. Yang pertama adalah bagaimana cara membuat akun Tumblr, dan yang kedua bagaimana cara postingnya. Dan dari cara posting nanti kita dapat gambaran seperti apa sih postingan di Tumblr itu ya. Oke, saya buka dulu Tumblr. Bentar ya. Nah, ini. Sebentar. Loh. Oke, bentar. Bentar, ya. Ya, saya cek dulu. Nah, ini share sound-nya belum. Oke. Iya. Oke, teman-teman bisa, apakah suaranya bisa terdengar? Bisa Mas, bisa. Lanjut. Bisa, ya. Oke, siap. Akan diputar. Oh, maaf, sebentar. Salah pencet ini. Buat akun Tumblr dulu. Nah, Ini suara videonya memang nggak ada ya, Mas? oh bentar. Nggak keluar ya, Mas? Ya. Belum. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Bentar. Di settingan Mas, biasanya Mas. Ye, ini. Tadi sudah saya. Oke. Sip. Ye. Emailnya sudah? Kalau kita sudah sampun ya. Oke, siap. Akunnya kita tinggal. Sip. Kalau kita belum punya, maka kita get started atau langsung sign up di sini ya. Serah get started. Emailnya kenapa nggak lihat di sini ya? Yes. Iya. Oke, password. Oke. Blog name. Toko obat herbal jantung Banyuwangi, bisa nggak? Next. Oke, bisa. How old are you? 20 gitu aja. I have read. Next. Save. Oke. Kalau sudah, silahkan dipilih saja 5. Oke. Bentar. Kita pilih ya. Oke. Kurang 1. Oke. Atau bisa di skip, terserah ya. Next.
Kita tunggu. Ya, kita sudah membuat akun Tumblr kita. Sekarang kita akan setting-setting ya. Coba diklik di sini. Oke, nah ini kita lihat, kita klik. Nah, kita ulang ya, diulang. Dari sini tadi, lalu diklik yang ini. Oke, klik. Oke, ya. Dari sini klik yang ada tanda gerigi ini. Nah, sekarang kita akan mengubah tampilannya dulu. Edit appearance. Saya akan ubah backgroundnya dulu. Choose photo. Oke. Masuk ke JPEG. Obat herbal jantung. Nah, ini tadi. Sekarang saya pilih yang kedua. Open. Oke, sudah pas ini. Klik done. Oke. Kalau sudah, kita save dulu ya. Oke, kalau sudah, edit lagi. Sekarang foto profilnya. Nah ini saya pakai yang ini deh. Ya, sip. Sudah. Oh iya, kita bisa milih foto profilnya mau lingkaran begini atau kotak seperti ini ya. Saya pilih yang kotak deh. Ya, kalau sudah save. Nah, sekarang ini judulnya. Diklik lagi. Iya. Saya masukkan nomor HP-nya dulu, 081 5297 2011. Toko obat herbal jantung di. Oh, nggak cukup. Coba nggak pakai ini. Banyu kurang juga. Banyuwangi, ya cukup ya. Beres. Kasih koma bisa nggak? Ah, nggak bisa, nggak apa-apa deh. Toko obat herbal jantung Banyuwangi. Kalau sudah, nah ini kita bisa masukkan deskripsi nih. Nah, kita masukkan deskripsi yang tadi. Copy deskripsi profil ya, yang 1000 tadi. Paste. Oh, dia nggak mau di sini. Oke, kalau gitu kita buka Gmail. Ya, kita buka Gmail. Oke, kita klik tulis. Nah, kita coba ini dipastekan ke sini dulu. Copy, lalu dipaste di sini. Ya, kalau sudah di blok, di copy ya, ngebloknya boleh seperti ini. Klik kanan, copy, lalu kita masuk ke sini. Silakan di klik kanan paste ya. Jadi kalau mau copy paste di Tumblr, triknya silahkan buka di mana, di Gmailnya, klik tulis, lalu dipaste di kolom penulisan email, baru kemudian di copy dari sini, baru dipaste di Tumblr ya. Oke, kalau sudah, save dulu biar nggak hilang ya. Kita lihat ini adalah username-nya.
ya, toko obat herbal jantung Banyuwangi. Ini adalah URL-nya, jadi alamat website Tumblr kita. Oke, kalau sudah, nah kita ingin lihat sekarang tampilannya seperti apa. Diklik saja ini, klik. Nah, ini tampilannya ya. Belum ada postingan sama sekali. Oh ya, ini tadi ada keterangan we need you to verify your email. Oke. Berarti masuk di kotak masuknya, langsung verify. Nah, ya, this is me. I'm not robot. Mountains and hill. Okay. Verify fire hydrant. Oke. Sudah. Oke, sudah ya. Jadi itu saja cara untuk mendaftar atau membuat akun di tumblr.com dan cara settingnya seperti yang tadi ya. Berikutnya kita akan praktek untuk posting di Tumblr di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu teman-teman. Jadi cara untuk membuat akun di Tumblr ya. Ini Mas Kolili, apakah langsung materinya untuk cara postingnya dulu atau kita ngobrol dulu atau gimana Mas Kolili? Monggo. Ya, Karena ini saya kita masih ngobrol ada dulu kan. sebentar lah. Siap. Jadi, apakah ada teman-teman yang mau nanya nih tentang yang dijelaskan sama Mas Adit? Tadi sempat dijelaskan tentang SEO-nya ya Mas ya. Apa sih marketing digital kayak gitu? Ternyata lebih simpel ya. Marketing digital itu cara promosi tapi dengan digital, dengan apa namanya item-item digital gitu ya. Itu kalau kami memaknainya seperti itu. Jadi masing-masing orang memaknainya berbeda-beda Mas Kolili. Ya. Oh, ini ada senior saya nih dari Diva Digital ini. Masya Allah. Mau tanya. Siap, silakan Mbak Diva. Waduh, Mas Tri juga. Ini senior saya semua ini. Silakan Bu. Tumblr ini baru dekat ini saya optimasi lagi, Mas. Mas Adit. Jadi dulu sudah pernah dipakai, dulu sering banget pakai, salah satu media favorit ini Tumblr. Terus kemudian ditinggalin tuh, lama banget tak tinggalin, terus akhirnya ada berapa bulan ini ya, 4 bulan kalau nggak 5 bulan, 3 bulan ini ya, itu baru aktif Tumblr lagi begitu. Terus untuk 1 hari gitu masih aman nggak di bombardir kayak dia semua? Tinggal ini. Mas, monggo. Kalau mau nanya dulu baik-baik. Tadi saya simpan dulu pertanyaan pertama, pertanyaan kedua, monggo silakan. Ada yang mau tanya lagi, monggo silakan. Dari Pak Tri Hartanto mungkin. Oke, saya jawab dulu ya. Silakan Mas. Saya jawab dulu. Baik. Jadi saya pribadi itu tidak pernah, kalau kami pribadi ya, tidak pernah mengajarkan satu media di satu akun itu langsung hajar sekian banyak, enggak. Walaupun medianya masih ramah, ya. Walaupun medianya masih ramah. Kenapa? Ya harapannya sih kita bisa sama-sama jaga ekosistem ya. Jangan sampai seperti Medium dulu. Jadi ada media, teman-teman yang mungkin masih baru, ada media namanya medium.com. Dulu itu powerful sekali, tapi karena kemudian ada banyak yang 1 hari itu posting sampai puluhan,
di satu akun begitu ya, dan banyak banget sehingga akhirnya perilaku itu terdeteksi, sehingga akhirnya kita udah nggak bisa lagi pakai sebebas dulu. Nah, Tumblr ini so far setahu saya masih oke-oke saja, tapi saya pribadi tidak pernah mengajarkan untuk hajar langsung semuanya, enggak. Jadi mendingan di satu akun yang sama itu maksimal 2-3 sehari. Kalau mau banyak ya berarti akunnya harus banyak. Itu kalau dari saya, Mas Oli. Ya, daripada kita udah susah-susah Jadi hajar habis gitu hilang gara-gara khawatirkan kita di nanti blok. Iya. dianggap robot ya Mas ya. Iya, seperti itu. Jadi ya eman-eman gitu. Iya, Kalau betul. saya begitu. Betul. Kapan hari itu Pak Rafiq juga bilang kalau seumpamanya kita pilih mana nih, posting banyak di sedikit akun atau akunnya banyak, postingnya sedikit di masing-masing akun. Jadi yang paling aman berarti apa ya bahasanya? Karena akun ya, mungkin Mas Ya, Adit ya. daripada kalau pingin postingnya banyak, mendingan akunnya diperbanyak, tapi posting per harinya per akun itu maksimal 3 lah, maksimal 3 itu sudah oke. Tapi 3 itu kalau akunnya punya 20 kan berarti sudah berapa? Kan gitu ya. Banyak, Mas. Ya, seperti itu. Jadi mending yang seperti itu. Saya malah mikirnya lebih baik satu tiap hari tapi banyak akun. Wis aman wis. Oh, siap. Aman sudah. Untuk banyaknya akun enggak ada balasnya Mas ya. Kalau banyaknya Sekuat-kuatnya gitu ya. iya, sekuat-kuatnya. Nah, itu kata kuncinya mau berapa yang mau dikerjakan kan gitu. Oh, siap. Gitu. Yeah. Mungkin ada tips-tips Mas Mas Adit untuk apa namanya mengoptimasi supaya nanti atau rumus-rumus tertentu yang digunakan di Tumblr-nya Mas. Nah, kalau itu sebenarnya kita satu jurus untuk semua media ya sama. Jadi kami di Taichiris itu menyebutnya teknik LTD. Jadi link, title, and description. Jadi kan itu SEO dasar ya. SEO dasar itu gimana caranya? Pokoknya kata kunci target itu mesti ada di 3 area itu. Di area link, di area title, dan di area description. Iya. Kalau penjelasannya di kelas, nggak bisa. Ini ada yang nanya nih, Tumblr ini aplikasinya bisa download di Play Store atau Bisa, gimana ya? Iya. Bisa Ya. Bisa, ya. Itu bisa. Dari Mbak Lini Syakiro. Oh ya. Bisa Mbak Lini. Silakan bisa di-download Tumblr-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Izin bertanya, Mas Adit. Siap, silakan. Iya, begini, saya masih belum tahu tentang Tumblr ini. Tapi yang saya bingung itu mindset saya, misalnya saya menggunakan Tumblr atau media yang lain, dengan kata kunci yang bersaing dengan yang lain juga, apakah itu misalnya saya pencarian obat herbal jantung tadi, itu berdasarkan banyaknya postingan di Tumblr atau banyakkan postingan di media yang lain yang akan naik di ranking 1, atau berdasarkan apa ya? Misalnya saya menggunakan YouTube atau menggunakan media sosial yang lain, atau menggunakan Tumblr ini, tapi saya lebih seringnya di Tumblr. Sementara di YouTube saya jarang, tapi kata kuncinya bersaing itu lebih banyak. Yang mana yang bisa naik ya, Mas? Iya, baik. Terima kasih. Jadi gini. Iya, baik. Jadi pertanyaannya adalah kita menggunakan beberapa media gitu ya. Terus mungkin ini kalau misalkan kata kuncinya sama, kira-kira mana yang menang kan gitu ya. Kira-kira begitu. Kalau saya nggak usah dipikir. Jadi kalau sudah risetnya benar, ya toh risetnya udah benar, udah kita mau niat pakai berapa media nih, pakai 5 media dulu atau 10 dulu. Udah kerjakan saja. Nanti kan akan tahu sendiri, oh ternyata untuk kata kunci kita ini yang mudah naik ternyata YouTube-nya.
oh mungkin Tumblr-nya, oh mungkin WordPress-nya, seperti itu. Jadi pertanyaan itu tidak bisa dijawab secara langsung karena juga terkait dengan kompetitor yang lain, gitu ya. Jadi tidak hanya kita. Kalau yang posting cuma kita, gampang, gitu. Ilmunya sama, udah. Nah, masalahnya sekarang yang tahu ilmunya itu juga banyak, medianya juga yang tahu medianya itu juga banyak, gitu. Jadi ya taunya setelah diposting, setelah sekian lama, oh ternyata yang naik ini, yang kurang bagus ini. Nah, seperti itu. Itu kalau dari pengalaman seperti itu. Karena algoritma setiap platform itu berbeda-beda ya Mas Adit ya. Iya, betul. Dan kan dipengaruhi sama ini juga, sama kompetitor juga, Mas. Gitu. Siap. Sesuatu yang kita nggak bisa kendalikan kan adalah itu. Ya, jadi seperti itu Mbak Pitori ya. Ini namanya siapa ya? Namanya Pitori. Iya, bisa baik, menjawab. makasih. Iya. Iya, makasih. Ini ada Ya, satu sama-sama. pertanyaan lagi Mas Adit. Kata kunci, kalau kata kunci kota beda-beda, apakah akunnya itu juga harus beda-beda atau satu akun tapi bisa diposting dengan kota yang berbeda-beda? Gimana Mas Adit? Baik, jadi kalau saya ngelihat tingkat kepadatan saingan, persaingannya seperti apa? Kalau misalkan kita menembak kota-kota yang tingkat persaingannya minim, mungkin bisa dinunutkan di akun yang lain ya. Di akun misalkan saya yang apa itu Susu Herbalife itu saya nembaknya Malang, tapi saya masih dapat telepon dari Depok gitu. Saya masih dapat telepon dari luar kota pokoknya ya, dari luar kota. Kenapa? Karena kota-kotanya saya sisipkan di deskripsi salah satunya. Jadi bisa di deskripsi atau di mana di judulnya, tapi akunnya itu di satu kota tertentu. Misal akunnya adalah distributor Susu Herbalife Malang misalnya, akunnya pakai itu. Bisa nggak kita jualan untuk Depok tapi di akun itu? Bisanya bisa, tapi kalau ternyata nanti Depok itu persaingannya tinggi, ya disarankan membuat akun sendiri khusus untuk Depok. Gitu Mas Kholili. Siap. Jadi bisa pakai satu akun dengan cara yang satunya nembak misal kota Malang tadi, taruh di title, deskripsinya disebutkan beberapa kota nggak apa-apa ya Mas Adit ya? Iya, walaupun tentu saja kalau dibanding dengan yang apa namanya username-nya sesuai banget dengan kota yang ditarget, ya tentu akan lebih kuat yang itu. Oh, siap. Baik, ini ada pertanyaan lagi Mas Adit. Kalau pakai media Tumblr, kita sudah buat postingan, kemudian dari mulai buat judul, deskripsi dan lain-lain. Estimasi untuk diindeks nih, kira-kira berapa lama, Mas? Ya, jadi kayak nancep ke pencarian Google. Ya, sekali lagi itu hanya Google yang tahu. Ya. Dan kalau tanya caranya, enggak di sini. Jadi hari ini kita akan hanya akan apa namanya berbincang yang di level, kan judulnya masih ini ya, artinya ini lebih banyak yang masih pemula. Jadi kita bicara basicnya dulu, Tumblr itu apa, lalu kemudian cara buat akunnya bagaimana, cara postingnya bagaimana. Nah, kalau bicara optimasi itu sudah ranahnya di kelas nanti. Ranahnya di kelas gitu. Oh, ini maaf, ada pertanyaan lagi Mas dari Pak Satria Yulian ini, maaf. Kalau karena akun Tumblr di dalam satu HP itu aman nggak gitu? Kita login logout kayak gitu. Jawabnya dicoba aja. Dicoba aja Pak Satria. Ya, karena kalau untuk Tumblr saya sih lebih nyaman kalau memang ada laptop atau komputer, mending dikerjakan di laptop atau komputer gitu. Oh, siap. Yeah. Jadi perlu dicoba untuk bisa mengetahui limitasi dari ini ya, Tumblr-nya ya. Oh iya, ini ada yang nanya ukuran gambar Tumblr kira-kira berapa, Mas? Saya biasanya pakai yang rasio 4x3. 4x3. Ya, rasio 4x3. Ya? A4 itu ya. Kalau Instagram kan 1x1 ininya. Rasionya 1x1.
1 kali 1 iya sih. Sebenarnya di Tumblr bisa pakai yang apapun sebenarnya. Cuman Oh, untuk bebas ya? yang covernya itu pakai itu. Kalau untuk yang di postingannya itu mau pakai 1 kali 1, 4 kali 3, yang lain pun bisa, Jadi enaknya Tumblr begitu. Oh, siap, siap. Iya, Jadi lebih ini ya, lebih mampu fleksibel. beradaptasi ya Iya, di iya. semua ukuran. Iya. Semoga menjawab Mbak Fit Ori. Ya ini. Oke, ada yang tanya lagi sebelum dilanjutkan sama Pak Aditya? Enaknya panggil Mas ya, Mas Aditya ya. Iya, Mas aja. Biar mudah terus gitu. Ya kalau di sosmed itu biasanya paling aman itu panggil kakak. Iya. Untuk zaman Gitu. milenial ini ya. Siap, siap, siap. Oke, belum ada pertanyaan lagi, monggo silakan dilanjut untuk Iya. video selanjutnya, Mas Adit. Ya, jadi teman-teman ini sebentar saya cek dulu. Oke. Bisa ini sharing riset kata kunci juga biar lebih paham teman-teman. Oh iya, iya, silakan monggo. Gimana Coach Rafiq? Bisa ini diajarin riset kata kunci ya biar teman-teman ada gambar. Sudah diajarin nih, cuma butuh di pengulangan aja sih gitu Mas Adit. Iya, Coach Rafiq nanti kalau masih ada waktunya saya akan singgung sedikit itu. Ini saya selesaikan dulu untuk cara postingnya, untuk gambar sama video ya Coach. Oke, siap. Iya, begitu. Baik, terus nanti ya. Sebelum dilanjut, ini ada satu pertanyaan lagi, Mas. Iya. Untuk Tumblr dalam satu email maksimal bisa berapa akun, Mas? Saya biasanya satu email itu satu akun. Satu email satu akun Apapun ya. Jadi mau GMP mau apa, saya satu email satu akun. Udah biar gampang ininya manajemennya. Oh, bahwa ternyata misalkan bisa ya monggo nggak apa-apa. Tapi saya biasanya satu email satu akun. Karena manajemennya biar nggak mumet Mas. Gitu. Nah, terus ada satu hal nih, kalau semuanya gambar yang sama, apakah bisa diposting di akun yang sama, Mas? Atau ada triknya? Apa kata kuncinya dibedakan atau bagaimana, Mas? Iya, jadi gini, kalau di kami prinsipnya setiap posting itu gambarnya harus berbeda. Kenapa? Biar nggak rugi. Ruginya di mana? Bentar, saya share screen ya. Nah, siap. Saya share screen dulu. Oke. Nah, ini juga salah satu ajaran dari guru saya yang ada di ruangan ini yang saya tidak mau sebut dan memang beliau tidak mau disebutkan. Oke, sudah kelihatan ya ini Google-nya. Ya, kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Ntar. Gini aja, setrika uap. Saya tunjukkan yang ini saya. Gambar-gambar saya. 2, 3, 5, 4, 5, 2, 9, 7, 2, 0, 1, 1. Oke. Bentar ya. Nah, ini Mas. Jadi saya tadi sebutkan bahwa setiap posting itu saya tidak pernah menggunakan dua gambar yang sama. Ya, jadi sebenarnya di Tumblr kan bisa, misalkan satu kali posting itu 2 gambar bisa, 3 gambar bisa. Oke. Nah, pun demikian, misalkan saya mau posting lagi tidak di Tumblr atau di Tumblr di akun yang lain. Biasanya kan teman-teman mungkin satu gambar itu digunakan berkali-kali ya. Yang penting beda akun gitu atau mungkin beda media. Kalau saya enggak, every single posting, setiap kali posting gambarnya harus berbeda. Kenapa? Karena Google itu tidak pernah menampilkan gambar yang sama persis. Sehingga kan rugi banget. Kalau misalkan saya hanya pakai satu gambar ya di berbagai media, itu yang dimunculkan cuma satu. Gitu. Nah, kalau ini coba dilihat, ini nggak ada sama sekali gambar yang sama.
nggak ada sama sekali gambar yang sama. Karena kalau yang sama nggak akan ditampilkan 2 kali. Untuk satu kategori kata kunci ya. Seperti Siap, itu. siap, siap. Kalau Oke. semuanya beda kata kunci, Mas, tapi gambarnya sama gimana, Mas? Ya, dia akan muncul lagi, tapi untuk di kata kunci itu pun juga hanya satu saja yang ditampilkan. Oh, gitu Kan ya. rugi ya, kan rugi Ya, ya. rugi. Rugi Betul, banget, betul. sehingga saran saya buatlah gambar sebanyak-banyaknya, setiap kali posting di post gambar yang berbeda. Nah, Gitu. trik untuk bisa supaya mudah ganti gambar atau untuk mendesain gambar itu pakai apa, Mas? Ya, coba ini saya pakai PowerPoint saja. Coba dilihat, ini gambarnya kan sebenarnya sama saja. Cuman diganti ininya, background ininya. Nah, yang sebelah sini nih. Ini coklat, ini oranye, ini kuning, ya kan? Terus Oh kemudian iya. ya, lalu ininya garisnya ada yang merah, ada yang putih, ada yang hijau. Oke. Nah, lalu kemudian ada yang menghadap ke sini, ada yang menghadap ke sini. Nah, seperti itu. Jadi apa namanya? Tinggal Template-nya mainkan ya. di warna Oh, siap. warna Iya, blok, warna. warna ini, yang warna apa namanya, pitanya ini, garisnya ini. Nah, seperti itu. Dikombinasikan aja. Gitu. Oke, jadi seperti itu ya, Mbak Fitori ya. Kemudian bisa menjawab. Siap, lanjut, Mas. Baik. Kalau gitu sekarang posting di gambar. Ya, posting gambar di Tumblr maksud saya. Dari yang ikon gambar tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kedengaran suaranya? Dengeran. Oke. Aditya mengajar di Touch Rich 1.0 First Steps to Digital Marketing. Sebelumnya kita sudah membuat akun Tumblr dan sekarang kita akan praktek posting di Tumblr ya. Kita akan posting foto. Kita klik foto ya tadi. Saya ulang ya. Kita klik foto. Kita tunggu. Ya, klik upload photos. Kita pilih fotonya. Open. Nah, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke file deskripsinya, kita copy deskripsinya. Ya. Kita paste. Oke ya. Nah, judulnya di mana? Judulnya tidak perlu diisi di sini ya. Asalkan teman-teman menggunakan format yang sudah diajarkan sebelumnya, di mana deskripsi judul, kata kunci judul itu sudah ada di sini, dan setelah itu kita beri nomor teleponnya. Ya, jadi judulnya tidak perlu. Nanti akan saya tunjukkan kenapa kok judulnya nggak perlu. Sebaiknya tidak ditulis di sini. Oke, kita turun ke bawah. Nah, di sini ini kita nggak bisa langsung post. Ini di cut dulu, ya. Kita drag, klik kanan, cut, kita paste di sini. Ctrl V, oke, enter. Kalau sudah, ini juga cut, Ctrl V, enter. Iya. Iya. Cut, Ctrl V, enter. Ulang, Ctrl V. Oh, kok nggak ada? Bentar. Nah, ini. Oke. Lagi obat herbal jantung bengkak. Cut, taruh di sini. Ctrl V, enter. Ini juga. Cut. Oke, nah, sudah ya. Nah, selain ini kita juga bisa menambahkan video.
Contohnya misal saya mau nambahkan video ya. Dari sini saya klik. Nah, ini muncul videonya adalah video yang kita sematkan. Adalah link video YouTube yang kita sematkan. Ini kita copy. Oke. Kita klik video. Nah, kita paste di sini. Iya. Oke. Bentar. Nah, dia akan ada di bawah. Namun ini juga bisa dipindah videonya. Caranya bagaimana? Ini di klik di sini, lalu kliknya ditahan, lalu digeser ke atas di tempat yang kita inginkan. Ya. Nah, tadi kita pengennya di sini ya. Oke, lepas seperti itu ya. Nah. Oke. Jadi kita punya gambar dan juga punya video. Kalau sudah, kita post. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasil posting kita. Kita lihat di sini. Diklik ya, ini post. Klik saja. Oke, ini adalah postingan kita yang tadi. Nah, oke ya. Nah, kita sekarang akan analisa nih. Kita akan analisa bentar. Kita buka di sini. Copy link. Saya buka di sini. Oke ya. Ini adalah link kita. Kita lihat di linknya. Masih ingat prinsip LTD. Jadi prinsip LTD itu mengajarkan kita kata kunci target harus ada di 3 area, betul ya? Di link, di judul, dan juga di deskripsi. Sekarang kita lihat linknya. Kita membidik obat herbal jantung berdebar. Oke ya, sudah ada di link. L-nya sudah dapat. Oke. Lalu T-nya ini enggak ada, memang tidak ada, tidak disediakan judul di sini, tidak disediakan tempat untuk judul, maka judulnya ikut di sini. Obat herbal jantungnya dapat ya. Di sini juga sudah ada. Oke, terus kemudian deskripsinya. Deskripsi obat herbal jantung berdebar di Banyuwangi. Oke ya, udah dapat. Nah, tapi bagaimana kalau tadi kita title-nya kita taruh di sini, kita taruh di deskripsi, karena memang tidak ada tempat khusus untuk meletakkan judul. Oke, sekarang kita lihat yang nah ini, bentar. Oh, ini ya. Judulnya saya taruh di atas. Sekarang kita bandingkan. Kita copy link, paste, enter. Nah, kita lihat. Judul ini akan masuk di link. Yang akhirnya kata kunci yang kita bidik itu tidak masuk di link. Kita lihat yang dapat cuma untuk obat herbal saja atau obat herbal jantung, karena dia ikut yang di depannya, ikut nama akunnya ya, ikut username-nya. Nah, yang di sini terpotong. Kenapa? Karena terpotong ini, teman-teman ya, terpotong di depannya ini sehingga jantung bengkaknya nggak ada. Kalau jantungnya oke, sudah masuk ini, tapi bengkaknya nggak ada. Oke, Banyuwanginya kebetulan kita sudah di username sudah ada, bengkaknya nggak ada, sehingga ini tidak akan terlalu kuat kalau untuk menembak atau membidik kata kunci obat herbal jantung bengkak ya. Dia cuma dapat sampai obat herbal jantung saja Banyuwangi. Oke, lalu kita lihat kalau hashtagnya langsung dipaste saja ya, hashtagnya langsung dipaste saja. Kita akan lihat copy link,
enter. Bentar ya. Nah, ini tadi. Nah, ini kita lihat. Ini lengkap ya. Artinya bukan lengkap, sorry, aktif ininya. Hashtagnya aktif. Hashtagnya aktif. Artinya diklik itu dia bisa. Nah, tapi kalau yang ini tadi, yang kita hanya langsung copy paste saja, hashtagnya nggak aktif teman-teman. Nah, nggak bisa diklik ya. Makanya hashtagnya harus dimasukkan satu-satu di bawah tadi. Oke, itu untuk posting gambar di Tumblr. Selanjutnya kita akan belajar praktek posting video di Tumblr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya nggak muncul, Mas Adit? Siap-siap. Ya, itu tadi cara posting gambar di Tumblr. Nah, ini tapi sudah jam 9.20, Mas. Gimana? Apakah ini saya masih ada satu video untuk posting video, posting video lanjut di aja, Tumblr, Mas. Lanjut. gitu. Lanjut ya. Oke, Lanjut. siap. J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Aditya mengajar di Tajrids 1.0, First Steps to Digital Marketing. Sekarang kita akan posting video di Tumblr ya. Silakan diklik video di sini. Oke, klik upload video. Pilih video yang diinginkan. Ya, seperti ini. Jangan lupa ini diaktifkan. Lalu kemudian kita copy deskripsi yang akan kita post. Oke, copy ya. Oke, sudah seperti ini. Kalau kita ingin memberikan penegasan ini tentang apa, sebagai gantinya judul, kita bisa memberikan ini huruf tebal seperti ini. Next. Oke, dan keunggulan dari produk kami sudah, ini saya tebalkan dulu. Ya, seperti itu. Ini juga ditebalkan. Nah, ini boleh seperti ini. Ya, kita copy dulu. Atau seperti yang tadi, tinggal di paste di sini linknya. Atau kita juga bisa seperti ini, teman-teman. Klik di sini. Oke, ini juga klik di sini. Di sini. Oke, kita tebalkan dulu. Ya. Kita beri menarik perhatian begini. Oke ya. Oke, kalau sudah, ini kita sorot atau kita blok begini. Lalu dimasukkan linknya yang tadi, link WA-nya. Nah, seperti ini. Dan ini juga. Oke. Dan ini juga. Oke. Ya. Dan oke. Nah, selain itu kita juga bisa memasukkan gambar di sini. Bisa memasukkan gambar.
enter. Nah, ini gambarnya dimasukkan. Silakan dipilih gambarnya. Oke, saya pilih. Oke. Ya, seperti ini. Lalu jangan lupa yang terakhir hashtagnya. Ya, klik kanan, cut, dipaste di sini. Oke, enter. Ya, cut, dipaste di sini, enter. Cut, enter. Cut, enter. Cut, ya, enter. Oke, sebelum kita klik pause, kita lihat dulu, kita cek dulu, ya. Oke. Ya, kalau sudah tinggal kita post. Ya. Untuk posting video ini memerlukan waktu yang sedikit lebih panjang daripada posting gambar. Jadi ini kita tunggu dulu. Kita lihat ini sudah keluar berapa post, masih 3 post, berarti masih proses. Karena ini adalah post yang keempat, ya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu. Nah, coba kita lihat. Kita refresh saja. Coba apakah sudah belum. Jadi teman-teman nggak usah panik kalau ini belum muncul. Dia masih proses. Kita tunggu. Coba kita klik ini. Nah, ini sudah muncul ya, sudah muncul. Coba ini sudah jadi 4 ya. Oh, 3. Sorry. Nah, ini adalah postingan kita yang tadi, yang barusan kita post, kita dengarkan. Ya. Nah, sepertinya lebih bagus kalau ini dikasih huruf tebal ya. Oke. Nah, seperti ini. Coba kita klik di sini, bisa nggak? Oke, linknya aktif. Baik, itu teman-teman cara posting di Tumblr. Kita sudah belajar posting gambar dan juga posting video di Tumblr. Selanjutnya kita akan saya tambahkan sedikit ya, Mas Holili ya. Ya, Mas. Bentar. Jadi tadi kan kita postingnya itu di foto sama video yang tidak menyediakan tempat khusus buat header atau buat judul. Nah, kalau kita mau yang langsung ada judulnya, klik saja yang ini tadi. Yang ada tulisan A ini ya, teks ini ya. Oke. Nah, ini title-nya atau judulnya bisa diletakkan di sini. Lalu gambarnya di mana? Ya sudah, bisa di sini. Mau teks dulu, mau gambar dulu, sama caranya sama seperti tadi. Nah, seperti ini. Misalkan saya ambil gambar ini ya, sebagai contoh. Nah, sudah. Tapi dia punya title. Kalau yang tadi, title-nya berupa header. Jadi seperti ini. Misal, saya ambil gambar seperti ini. Nah, ketiknya kan di sini, misal judul gambar. Nah, ini di blok. Nah, kemudian diklik yang H ini.
Nah, itu sebagai gantinya judul yang kalau kita tadi posting di teks ya. Berarti Itu harus saja Mas Halil. Iya. harus di ini ya, setelah di apa namanya itu ditulis karena tidak ada Iya. tempat untuk judul, harus Iya. ditulis kemudian diklik H ya, header ya. Ya, 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 begitu. Jadi saya ulang lagi. Ini judul gambar. Nah, ini di apa namanya di blok, lalu kemudian diklik H ini. Nah, seperti ini. Kalau mau ditebalkan bisa. Nah, gini Mas Halili. Oh, siap, siap. Ya, saya rasa itu Mas Halili yang bisa saya share malam hari ini. Iya, monggo kalau ada yang di Siap Mas, mungkin tadi ada permintaan khusus Mas untuk apa ngulik gimana riset kata kuncinya. Ya, jadi sedikit aja ya Mas, karena kan tidak mungkin di ini kan semua. Jadi Siap. Baik, saya kembali ke prinsipnya yang kita sebutkan tadi, prinsip LTD tadi. Jadi kenapa LTD itu sih apa, Mas? LTD itu link, description, link, title sama description. Oh iya, LTD ya. Iya, Link, betul. title, deskripsi, siap. Ya, betul. Jadi itu adalah prinsip dasar SEO. Jadi pelajaran paling mendasar dari SEO adalah itu. Gimana caranya? Jadi kata kunci yang kita bidik itu idealnya ada di 3 area itu. Jadi di area link, description, link, title, dan description. Seperti itu. Nah, coba saya pakai contoh dulu. Sertifikat uap di cek dulu ya, apakah ini kerjaan anak-anak udah ada di sini. Belum ada. Oh, ini ada satu. Ada satu. Jadi saya buka aja ya. Saya buka. Nah, tadi saya mengatakan bahwa konsepnya kata kunci yang ditarget itu harus ada di linknya, ada di judulnya, ada di deskripsinya. Kita lihat. Saya nembaknya itu, saya mau jual setrika uap nih di Ponorogo. Ya, maka kata setrika uap, ya ini ada setrika, ada uap dan Ponorogo. Itu pastikan ini ada di link. Ya, ini sudah ada di link ya, berarti syarat pertama terpenuhi. Oke. Lalu kemudian syarat keduanya di judul. Di judul juga sudah ada nih, setrika uap Ponorogo, ya. Lalu deskripsi. Deskripsinya di mana? Nah, ini setrika saya besarkan. Nah, setrika uap di Ponorogo seperti itu. Jadi itu Mas Olilila. Terus kemudian kalau riset itu gimana? Jadi riset itu pada dasarnya kita ingin tahu pasar sebuah produk itu sebanyak enggak sih yang nyari gitu ya. Nah, itu bisa dilihat di mana. Jadi Google itu sebenarnya enaknya kita sudah disediakan data oleh dia. Jadi selama ini orang nyari produk kita itu siapa saja, bukan siapa saja, tapi dengan kata kunci apa saja. Nah, sebelum riset, hal yang paling mendasar bagi kita itu adalah kita harus bisa tahu kira-kira produk kita itu disebut apa di pasar. Contoh ya, bentar. Maksud saya begini. Oke. Nah, katakan kita jual benda ini, Mas Solili ya. Nah, kalau kita mau jual benda ini, sebelum kita melakukan riset di Google, maka paling tidak kita harus sudah bisa memprediksi kira-kira orang itu mencari produk ini, itu menyebutnya itu apa sih produk ini itu. Saya ada orang, saya beli ini, lah ininya itu apa kira-kira. Coba kalau dengan benda seperti ini kira-kira apa namanya? Boleh dijawab teman-teman. Kira-kira ini kalau benda apa sih? Gempia, trompa.
Oke, satu-satu ya. Terompah. Terompah. Apa lagi, Mas? Gampia. Gampyak ya. Ya. Gampyak. Oke, ada lagi. Sandal kayu. Oke, sandal kayu. Oke, next. Apalagi. Apalagi? Kelompen ya, kelompen mungkin ya. Iya, kelompen. Oke, kelompen. Kelompen. Terus apa lagi? Terompah, ini gampyak. Kalau di kapan hari saya main 2 tahun yang lalu saya main di Banjarnegara itu nyebutnya bukan gampyak tapi gapyak, Mas. Gapyak. Nah, seperti ini. Gempia. Ya, Ada gapyak. lagi Terus gempia. Gempia. gempyak. Oh, gempyak. Oh, gitu ya, banyak ya berarti ya. Gempyak. Oke, nah, seperti tadi kan Mas Holili, teman-teman, Mas Holili di awal tadi menyebutkan bahwa setiap kata kunci ini punya pasar sendiri-sendiri, betul gitu ya Mas Holili Iya, ya? betul-betul. Iya, betul. Jadi ini enggak sekedar kata-kata, tapi di kata-kata ini ada pasarnya sendiri-sendiri. Nah, kita harus risetnya itu harus tahu dulu kenapa sih kok kita harus tahu dulu, karena ya kalau kita nggak ngerti orang menyebutnya ini apa, maka ya sudah tidak akan terjadi penjualan. Ya, kita harus bisa prediksikan dulu. Diprediksikan itu ada empat cara untuk memprediksikan bahwa benda ini itu disebut apa saja di pasar. Yang pertama dengan ya ini nama lainnya ya, nama lainnya. Oke, Mas Ya. Satya. Ya. Luar biasa nih. Saya sekolah marketer Mas Satya. Selamat malam Mas Satya ya. Saya ikut kelasnya sekolah marketer Mas. Oh iya, siap. Izin sharing ini saya ya. Lakukan adalah saya punya tim 30 Mas Satya. Terus saya jualan beberapa produk kecantikan. Salah satunya serum. Nah, ternyata tim saya main sendiri Mas, di luar saya. Ya. Jadi dia main di luar saya Mas Satya gitu. Tapi kerjanya malam, di luar jam kerja. Gitu. Kira-kira kalau Mas Satya ini kira-kira Iya, gimana Mas Holili? Ya. Dilanjut Mas. Oke ya, lanjut. Ya. Baik, siap. Oke, tadi sampai di Kata lain. oh, bentar, iya, bentar Mas. Oke, sampai sini ya. Oke, jadi kita menggali kata kuncinya itu bisa dengan 4 cara. Yang pertama adalah kita cari nama lainnya apa. Yang kedua, bahasa daerahnya apa. Nah, ini kan ada bahasa daerahnya sendiri-sendiri ya. Ada gempyak, ada gampyak, ternyata banyak banget. Kelompen, sandal kayu, dan sebagainya. Nah, lalu kemudian untuk benda-benda tertentu mungkin kita bisa cari bahasa Inggrisnya apa. Lalu kita juga bisa memprediksi ini manfaatnya apa. Kalau ini sih mungkin kita nggak gunakan, kita tidak menggunakan manfaat sebagai kata kuncinya. Tapi kalau misalkan kayak produk yang tadi susu Herbalife itu kita bisa gali manfaatnya apa. Misalkan pelangsing misalkan atau mungkin penurun berat badan dan sebagainya seperti itu. Jadi itu ditulis dulu. Nah, setelah ditulis seperti ini, baru kemudian kita lakukan risetnya. Ya sudah kita coba aja nih ada terompah nih, kita copy ya, kita ke Google-nya. Oke, kalau saya karena ini risetnya di Indonesia, saya gunakan google.co.id. Terus ada yang nanya, loh Mas, kan orang nyarinya nggak ngetikkan google.co.id, kan google.com. Iya, google.com kalau dibuka di Indonesia itu insya Allah hasil pencariannya juga akan sama dengan google.co.id. Ya, jadi datanya itu cuman kalau saya buka google.co.id itu datanya lebih mudah ditampilkan gitu. Jadi misal saya ketikkan begini itu akan langsung ditampilkan. Kalau di google.com saya harus enter dulu baru kemudian ditampilkan. Oke, misalkan tadi terompah.
Nah, dari sini kita tahu bahwa oh ternyata orang yang cari informasi tentang terompah ini cukup banyak ya. Nah, ini di-save dulu karena kan belum tentu orang cari apa namanya informasi tentang terompah ini dia mau beli. Kenapa? Contoh misalkan ini terompah Rasulullah, berarti kan nggak mungkin dia mau beli terompahnya Rasulullah kan gitu ya. Itu berarti apa? Nanti berarti Ya. risetnya harus dilanjutkan. Tapi paling enggak kita tahu bahwa ada banyak orang yang mencari informasi tentang terompah. Jadi ini oke kita riset nanti. Lalu kemudian gampia. Bentuk belum bentar. Ini dulu ya, ini dulu. Ini dulu lalu kemudian kita enter dulu dan lalu kemudian kita klik image-nya. Apakah kata terompah ini digunakan untuk barang yang memang kita maksudkan. Gitu ya. Oh, Jadi siap. jangan-jangan terompah yang dimaksud di sini itu adalah misalkan gantungan kunci gitu kan enggak. Nah, akhirnya sehingga kita mesti cek dulu nih. Kita cek dulu di pencarian gambar nih, bener enggak? Oke. Oh, ternyata ini karena tadi kita lihat ketika kita ketikkan terompah itu banyak yang mencari terompah Rasulullah. Jadi banyak postingan yang hubungannya sama terompah Rasulullah mungkin. Jadi di sini cuman yang ditampilkan cuman sedikit sekali. Oke, terompah selesai. Terus kemudian kita cari lagi yang kedua, gampia. Oke ya, kita cek bener enggak. Oh, ternyata benar ya. Gampia keluarnya ini dan ini banyak. Maka oke, berarti ini nanti kita akan pakai, kita akan riset lebih lanjut. Oke. Lanjut lagi. Sandal kayu. Kalau sandal kayu insya Allah jelas keluarnya itu ya, tapi nggak apa-apa, harus nggak boleh menduga-duga, harus by data. Sandal kayu benar nggak? Oh ya, banyak. Tapi jangan lupa, jangan cuma gambarnya. Tapi juga dilihat di sini sandal kayu ada enggak? Oke, ternyata juga ada banyak. Berarti kita bisa pakai. Jadi dilihat dulu ada yang nyari apa enggak, terus kemudian dilihat apakah barang yang dimaksud itu memang sesuai dengan apa yang kita maksudkan, gitu ya. Oke, terus kemudian klompen. Oke. Nah, klompen oke, ada banyak. Oke, nah lagi-lagi kita mesti cek apakah yang dimaksud itu sama dengan yang kita maksud. Apakah yang dimaksud pasar itu sama dengan kita maksud? Ternyata sama. Oke, berarti bisa dipakai. Demikian seterusnya sampai gampia dan sebagainya. Nah, kalau saya gitu Mas Solili. Jadi awal sekali memang kita harus bisa prediksikan barang atau jasa yang kita jual ini disebut apa oleh pasar itu. Kalau bisa jangan cuma 2-3. Kalau saya minimal bisa 5 atau mungkin bisa lebih banyak. Jadi kita gali dulu. Kita gali dulu baru kemudian dilihat di Google apakah pasarnya ada untuk masing-masing kata kunci itu. Nah, baru kemudian tentukan prioritas yang mana duluan nih yang kita cari yang paling banyak dulu. Oke. Baru kemudian kita melakukan riset seperti yang Mas Holly jelaskan tadi di awal. Jadi ada kita cari kata kunci, lalu username-nya, lalu macam-macam ya. Nah, itu kalau kami berangkat dari sini Mas Holly. Oh, siap. Itu saya rasa yang bisa saya share untuk malam hari ini. Ini sangat membuka wawasan kita. Kemarin di di 9 mantra kita masih belajar tentang jenis-jenis keyword, jenis-jenis kata kunci. Kata kunci ada kata kunci pendek, kunci panjang, ya, kata kunci umum, kata kunci abadi dan sebagainya. Ini malah lebih kata kunci faedah. Jadi masuk pada kata kunci faedah. Jadi makna dari kata kunci apakah sesuai dengan apa yang kita maksud atau apa yang kita jual. Itu
masuk ke situ mungkin ya. Iya, iya. Teman-teman, ini ada slop. Iya, iya. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Monggo, silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Apakah di Tumblr ada posting terjadwal? Saya belum explore sampai ke sana, Mbak. Gitu. Kalau di Facebook kan ada ya. Ya, kalau di Tumblr saya belum explore sampai ke sana. Siap. Mudah-mudahan menjawab Mbak Victory ya. Jadi mungkin disamakan dengan kebiasaan orang-orang Indonesia mungkin ya. Jadi kebiasaan yang itu jam longgar untuk bisa melihat sosmed itu jam berapa, mungkin itu waktu yang tepat untuk posting. Kalau di marketplace itu di Shopee itu ada kelihatan dia itu sudah online berapa jam, berapa menit, Mas. Sehingga ketika sering-sering buka aplikasinya, orang itu kan lihat ini apakah aktif atau enggak kayak gitu. Iya. Bahkan ketika sudah 7 hari itu sudah merah rapotnya, Mas. Enggak dibuka selama 7 hari itu udah merah itu. Kalau saya kawan-kawan gantian harus belajar ini tentang Shopee ini ya. Siap. Karena saya sudah lama nggak main di marketplace, Mas. Lama banget. Terakhir itu 2017 kalau nggak salah. Jadi organik semua, Mas. Iya. Masya Allah. Ini ada yang tanya dari Mbak Widi, gambaran roadmap kata kunci Mas Aditya biar kerjaannya rapi dan terstruktur. Mungkin ada rumus-rumusnya, Mas Aditya. Iya, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau awal sekali adalah proses penentuan kata kunci itu tidak langsung buka Google. Tapi ya itu tadi, digali dulu. Kita jualan apa, kita prediksikan dulu. Itu orang-orang menyebutnya itu apa ya. Itu langkah pertama di saya. Lalu kemudian dari sebagian kata kunci yang sudah kita gali tadi, itu kita riset. Terus kemudian dari data itu kita tentukan kita mau ngerjakan yang mana dulu. Apakah yang tadi itu kelompen dulu, ataukah kita mau kerjakan yang gapiak dulu, atau sandal kayu dulu. Nah, itu nanti penentuannya berdasarkan data riset. Jadi misalkan ada gambarnya iya, tapi kalau yang mencari terlalu sedikit kan juga apa namanya ya kerja bakti gitu loh. Nah, seperti itu. Jadi langkah awalnya saya itu, Mas. Untuk melihat volume pencarian yang nyari banyak atau sedikit itu gimana, Mas? Yang paling gampang ini, saya tidak di level basic itu kita tidak belajar tentang apa namanya itu berapa ribu orang yang nyari dan sebagainya, enggak. Tapi dilihat saja dari jumlah saran pencarian itu tadi, kalau jumlahnya itu sampai ke bawah sampai 10 itu insya Allah itu banyak. Tapi kalau cuma satu dan kemudian tidak ada cabangnya misalnya gini, misal kaos ya, kaos polos di spasi udah nggak ada terusannya, ya berarti ya nggak usah dikerjakan, nggak ada suggestionnya, nggak ada kata kunci yang spesifiknya, berarti ya next dulu lah, cari yang datanya lebih banyak. Gampangannya gitu, Mas Solili. Karena nggak ada yang nyari gitu ya? Iya. Gitu. Siap. Ini menurut jenengan itu produk dulu atau pasar dulu, Mas, yang perlu di apa namanya itu yang paling penting? Kalau kita belum punya produknya ya kita riset pasarnya dulu. Kira-kira kan kita bisa lihat yang sekarang ini yang lagi banyak dicari apa. Paling gampang ketikkan saja kata jual, lalu spasi, lalu A, lalu B, lalu C, dan sebagainya. Nah, dari situ nanti diriset lagi. Dari yang keluar tadi, kita kira-kira struknya yang mana. Oke, kalau sudah ketemu struknya, digali lagi. Apakah emang ada yang nyari, apa enggak? Ada yang nyarinya, ada yang nyari, karena udah keluar kan. Cuman ya seberapa. Kalau cuman, seperti yang saya bilang tadi, kalau cuman satu baris, terus juga apa namanya itu pun hanya nggak ada kata kunci yang spesifiknya dan sebagainya, artinya berarti ya sudah mentok itu gitu loh. Jadi
yang nyari kemungkinan besar kecil banget. Oh, jadi Gitu. kalau semuanya kita nggak punya produk, berarti kita nyari pasarnya dulu ya Mas ya. Apa Itu yang menurut konsisten saya. gitu ya. Itu menurut saya, Mas. Siap, Masing-masing orang bisa berbeda-beda pendapatnya, tapi menurut saya seperti itu. Kalau dia belum punya produk. Kalau Kalau sudah sudah punya produk kayak atau tadi itu ya roadmap-nya ya. Ini betul. disebut apa di pasar digital kayak gitu ya. Harus di kata-kata lainnya dan sebagainya itu untuk riset apa namanya itu riset produk ya. Mas. Siap. Teman-teman gimana? Mau dilanjut sampai jam berapa ini? Mas, ya seru. Jadi kalau saya undang tuh nggak main-main teman-teman ya. Siapa yang saya undang ya. Jadi luar biasa ini Mas. Nanti kita bisa kolaborasi Mas Setia. Kita juga buat e-course juga. Siap Mas, siap. Saya Mas Setia harus punya. Karena nyambung dengan 9 mantra. Makanya yang undang ini memang mereka yang satu inline dengan materi Mas Aditya. Jadi teman-teman tuh udah nggak asing dengan kata kunci gitu. Ya, gitu. Oke Mas Aditya, mungkin saya jadikan host Mas. Ini soalnya Zoom-nya. Oh iya, siap. Mas. Bentar. Teman-teman, mungkin Mas ya itu ya, udah malam ya. Tadi janjinya saya jam 9 soalnya. Maaf. Next kita jadwalkan lagi mungkin seharian lah workshop gitu ya. Oh iya Mas, dia juga ada kelas ya kalau nggak salah. Kapan Mas? Ini masih kemarin baru selesai workshopnya, dan kalau yang saya mau ada mentoring 30 hari tapi belum kita launch. Nanti kita kabarin. Siap Mas. Kita lagi open mind, jadi siapapun yang punya ilmu tak share ke sini. Jadi kita memang open ya seperti itu. Siap. Oke, dia mungkin itu ya. Terima kasih atas waktunya mengganggu. Saya tunggu kelas-kelas selanjutnya ya, Mas Dia. Oke, teman-teman, mungkin Mas Dia bisa off karena sudah selesai Mas Dia. Mungkin ini gantian yang lain gitu ya. Oke, siap. Mas, saya pamit dulu ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Aditya. Ya Allah, tabarakallah. Oke, Pak Khalil, gimana? Luar biasa Coach, luar biasa. Baru terbuka pandangan lagi ini. Jadi ternyata seindah itu ya. Riset kata kunci gitu. Yes. Kemudian cara posting gitu. Ini luar biasa. Nah, teman-teman saya mau share ya. Oke ya, saya masuk ya, Mas ya. Kelihatan Mas? Ya, masuk. Kelihatan. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rafiq Batiar. Saya punya Jago Digital, bimbel dan marketing. Jadi kita kolaborasi dengan banyak mentor ya. Ini salah satu materinya adalah yang disampaikan oleh Mas Dia tadi. Ini salah satu orderan saya teman-teman, 900 orderan setiap bulannya. Nah, terus JB Beauty. Nah, ini salah satu case study-nya teman-teman ya. Teman-teman bisa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafiq Batiar, owner dari JB Beauty. Saya selama 1 tahun ya, mempraktekkan ilmu 9 mantra yang ada di e-course ini, dan sampai saat ini kita memiliki 30 tim lebih dan omset di atas 100 juta, dan itu secara organik, tanpa iklan, tanpa berbayar ya. Kami memiliki pasukan penjualan yang sangat banyak sekali ya, di atas 30, 25, 30-an. Nah, kami akan membongkar apa yang kami lakukan selama 1 tahun di dalam ilmu 9 mantra ini, dan tentunya kita akan dampingi ya, bagaimana teman-teman ketika membeli e-course 9 mantra ini, kita akan kawal sampai benar-benar memiliki omset di atas 100 juta, minimal 25 juta per bulan ya. Saya tunggu di member area. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di JB Beauty ya, ini salah satu omset yang ada di store 5 dan store 3. Nah, jadi teman-teman, kalau mau belajar 9 mantra ya, kita akan dampingin tim itu. Jadi saya tunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di e-course ini ya, jadi kita kenalan, terus apa yang dilakukan, apa selama 1 tahun menerapkan 9 mantra ini, Mbak Dila. Omsetnya berapa per bulan selama 3 bulan terakhir, bisa sharing. Dilepas nggak Pak?
Perkenalkan, nama saya Rila. Di sini saya sebagai JSNDL dari Swadika yang dulunya Swadika belum menerapkan 9 mantra. Terus selama 1 tahun ini sudah menerapkan 9 mantra. Alhamdulillah, dari yang tidak tahu cara posting, terus cara kunci jadi tahu, dan omsetnya mulai bulan kemarin itu sudah 30 juta lebih. Oke ya, teman-teman, ini di nomor unit dari JBC itu. Nah, kita selama 1 tahun terakhir menerapkan ilmu maksudnya di unit JBC ini, dan kita akan setelah menerapkan ilmu 9 mantra itu misalnya berapa, dan rekomendasikan teman-teman untuk belajar atau seperti apa. Silakan. Alhamdulillah, sebelumnya saya belum pernah mengenal 9 mantra ini. Setelah saya mengenal 9 mantra ini, omset per bulan saya real 25 juta sampai 30 juta. Oke, luar biasa ya. Kira-kira 9 mantra itu penting nggak untuk teman-teman pemula atau teman-teman pengusaha? Penting banget, karena dari mulanya awal saya nggak tahu apa-apa, kalian bisa mengerti semuanya dengan secara mendetail dengan 9 mantra ini. Oke, teman-teman ya. Teman-teman, saya tunggu. Nah, itu gambaran singkatnya, teman-teman. Ya. Jadi ini salah satu slide ya, yang akan saya share. Nah, ini 9 mantra ini. Ya. Nah, ini salah satunya, teman-teman. Nah, ini. Ya, jadi saya akan sharing terkait tentang 9 mantra. Jadi nyambung dengan materinya Mas Adi yang mengajar tadi. Pertama, kata kunci, teman-teman. Kata kunci. Nah, yang kedua adalah Gmail, manajemen Gmailnya. Yang ketiga adalah password. Yang keempat adalah username, judul. Ya. Yang keenam adalah deskripsi, tag, posting. Nah, seperti ini, teman-teman. Ini isi dari e-course 9 mantra, teman-teman. Ya, teman-teman nanti bisa cek di dalamnya. Di sini ada kata kunci, di sini ada Gmail. Ya. Di sini ada deskripsi, tag. Nah, ini salah satu contoh hasil dari JB. Ya, ini dari tim kita sendiri, teman-teman. Ya, di sini rata-rata per hari omset 7 juta. Gimana? Agak blur. Oke. Ya. Ya, siap. Jadi ini salah satu hasil dari praktek kita, teman-teman, di dalam 9 mantra itu. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini salah satu alasan kenapa kita membuat 9 mantra ya. Nah, ini lengkap ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi teman-teman nanti bisa hubungin siapa yang mengundang ya. Jadi kita ada sekitar beberapa affiliate di sini. Silakan digarap. Nah, yang menarik, teman-teman nanti ada e-course cara bangun tim. Selama 3 bulan ke depan, kita mulai tanggal 18 kick off untuk pendampingan membangun tim gitu ya. Harapan saya sampai tanggal 18 teman-teman belajar teknis dulu, Pak Kolil ya. Nah, siap. di hari Rabu kita akan undang Pak Agus Piranhamas, itu guru saya sama Sedia. Mantap. Nanti saya sendiri yang guru saya masalahnya. Nah, ya Allah. Terus ini ada bonus e-book 9 mantra gitu kan. Nah, di sini ada mentoring 3 bulan, nilai 5 juta. Nah, ini ada rekaman Zoom, teman-teman ya, yang memang yang perlu dikeluarin. Nah, nanti ini cukup menarik nih rekaman Zoom ini. Mungkin itu sih menurut saya. Jadi kalau saya hari ini mungkin lebih ke merangkum dari apa yang saya sampaikan Mas Aditya mengajar. Jadi Mas Aditya mengajar itu salah satu partner saya dulu, gitu. Dan dia punya e-course, saya punya juga e-course-nya beliau, gitu kan. Dan insya Allah kita akan kolaborasi, teman-teman ya. Dan saya akan berpartner dengan beliau, gitu ya. Jadi zaman sekarang itu sudah saatnya kolaborasi, teman-teman ya. Tidak kerja sendiri, gitu. Nah, cuma karena saya punya kemampuan membangun tim, Mas Aditya itu lebih ke bagaimana cara teknisnya, dan beliau sangat gampang kalau ngajar. Namanya Aditya mengajar. Makanya kan teman-teman mengajar, siap. Udah mau buka tentang bakia gitu ya. Bagaimana kita melihatnya itu dari sisi market gitu. Bukan dari segi ini produk gue itu, bukan. Tapi dari cara mainnya adalah market butuh apa gitu. Nah, seperti itu ya. Dan semua sudah kita review ya. Jadi materi dari Mas Aditya yang mengajar tadi sebenarnya di sini, teman-teman. Kalau kita gali ya. Di review sebenarnya. Nah, ini. Di review ya, di mana ya? Nah, ini nih. Nah, ini review nih.
Nah, teman-teman bisa lihat review ini. Selamat datang buat teman-teman yang udah membeli e-course 9 mantra memulai bisnis online dari Jago Digital. Nah, sebelum teman-teman lanjut ke materi teknis, teman-teman harus paham apa itu 9 mantra bisnis online secara umum. Nah, 9 mantra ini merupakan cara-cara teman-teman untuk memulai online, terutama untuk pebisnis baru begitu ya, yang lagi terjun ke dunia online. Nah, teman-teman harus menyimak video preview ini. Jadi untuk 9 mantra itu terdiri dari 9 cara untuk teman-teman bisa memulai bisnis online. Yang pertama yaitu kata kunci. Nah, teman-teman harus menemukan kata kunci dari bisnisnya teman-teman itu apa. Entah itu produk, entah itu jasa, teman-teman harus mencari kata kuncinya. Terus yang kedua, teman-teman harus menggunakan email yang sesuai dengan bisnisnya teman-teman, atau bisa disebut menggunakan email bisnis seperti itu. Terus yang ketiga, teman-teman harus memiliki password. Nah, ini teman-teman cukup membuat satu ya. Untuk lebih jelasan teman-teman bisa menonton video teknis. Terus kemudian yang keempat, teman-teman harus mempunyai username yang sesuai dengan kata kunci. Terus yang kelima, teman-teman harus memiliki titel atau judul yang digunakan untuk memposting produk atau jasa teman-teman semua. Terus kemudian yang keenam, teman-teman harus memiliki deskripsi. Deskripsi ini boleh disebut dengan caption seperti itu ya. Jadi teman-teman harus memiliki itu untuk sebagai bahan copywriting seperti itu. Nah, yang ketujuh, teman-teman harus memiliki tag. Tag itu apa? Kita akan bahas lebih lanjut di materi teknis. Yang kedelapan, teman-teman harus bisa posting nih. Nah, cara-cara posting kita juga udah lengkap, teman-teman tinggal nonton aja di video teknis. Nah, kemudian yang ke-9 adalah manajemen kontrol sistem digital marketing. Nah, ini lebih ke manajemennya, bagaimana mengelola akun, bagaimana merekap offset, itu akan kami jelaskan juga di materi ke-9 ini. Nah, itu adalah preview singkat yang teman-teman harus pelajari untuk ke video teknis nanti. Semua sudah lengkap kita sampaikan di video teknis. Teman-teman harus paham dulu apa itu 9 mantra di video preview ini. Jadi ada 9 cara memulai bisnis online. Yang pertama yaitu adalah kata kunci, email, password, username, title, deskripsi, tag, dan posting. Yang ke-9 adalah manajemen kontrol sistem. Nah, kalau teman-teman udah paham di video preview ini, teman-teman bisa langsung lanjut ke video teknis dan ke video animasi dari Jago Digital. Sampai jumpa di video teknis. Oke. Itu Mas, kira-kira. Siap. Ya, jadi teman-teman, saya rangkum dari materi Mas Aditya. Ya, ini sebagai penutup. Pertama, ya, kita ilmunya sama, teman-teman. Ya, digital marketing itu ini gitu-gitu aja sebenarnya. Pertama adalah kata kunci. Ya, kunci dari segalanya kata kunci. Saya udah berapa kali, mungkin Pak Kolil jenuh dengan saya ngomong kata kunci ya. Mungkin 1000 kali mungkin. Insya Allah nggak jenuh. Karena lagi nginstal nih. Ya. Dan Pak Kolil kayaknya udah enak tuh ngisi Zoom. Kayaknya saya udah mau pensiun nih kayaknya ya. Bisa aja. Oke, kata kunci nih, teman-teman ya. Ini rangkuman dari. Jadi gini, Mas Aditya mengajar tanpa dirangkum dengan konsep holistik, ya Pak Kolil ya. Iya. Takutnya nanti nggak utuh belajarnya gitu loh teman-teman ya. Nah, yang pertama gitu kan. Yang pertama adalah kata kunci secara utuh, ada 9. Yang kedua, sampai hafal nih ya. Email, teman-teman tentukan email. Gmailnya berapa? Tadi Mas Aditya 1 email 1 posting, itu menarik tuh. Kalau suka teman-teman gayanya Mas Aditya silahkan diterapin gitu. Ya. Ya. Yang ketiga, password. Jangan remehin password teman-teman. Banyak akun saya hilang karena lupa password gitu. Ya. Malah sekarang ketika saya buat akun, password tak tulis gitu. Nah, yang ketiga, username. Username adalah manfaat dari produk, ya. Nah, yang kelima adalah judul. Teman-teman judul. Mas Aditya mengajar tadi sama nggak ilmunya, Pak Kolil? Ya. Ya persis. Baik keyword ya, kata kunci, kota tertarget atau dibolak-balik lah ya. Yang penting judulnya clear, disiapin dari awal, manajemennya rapi.
Yang keenam adalah deskripsi, teman-teman. Deskripsinya harus clear. Definisi produknya apa? Nomor telepon, kata kunci, alamat lokasi, terus link WA, link YouTube, alamat rumah, ancar-ancarnya, GMB-nya seperti apa, clear gitu. Ya. Terus yang ketujuh adalah tag, ya, tag tanda gitu. Nah, yang ke-8 menarik adalah posting. Nah, salah satu posting adalah Tumblr. Clear ya, teman-teman ya? Ya. Nyambung. Tumblr, kemarin kita belajar tentang GMB, itu dalam lagi. Nah, kita akan belajar lagi tentang YouTube dalam lagi. Kita akan belajar tentang SEO dalam lagi. Insya Allah sampai tanggal 18 kita akan undang mentor-mentor dan ini akan menjadi e-course ini akan menjadi e-course terlama kalau Anda menonton karena rekamannya aja sebulan gitu. Luar biasa. Sebelumnya nanti bisa masuk di member area, insya Allah kita akan upload bertahap ya karena kewalahan tim kita ya untuk mengelola beberapa website itu. Nah, itu teman-teman. Yang ke-9 baru evaluasi. Nah, evaluasi itu manajemen kontrol sistem gitu. Nah, itu dari saya mungkin Pak Pak Khalil bisa nambahin menutup gitu kan. Tak kembalikan ke Pak Khalil lagi. Silakan Pak Khalil, monggo. Iya, jadi sesuai temanya tadi ya, Tumblr ya. Jadi full Tumblr tadi itu masuk ke 9 mantra yang ke-8. Dari 9 mantra itu masuk posting ya. Jadi setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita kuasai, maka masuk ke posting. Cara posting tiap-tiap platform itu berbeda-beda teman-teman. Di Tumblr itu beda dengan di Instagram. Ya, kalau di Instagram tinggal copy paste. Nah, tadi hashtagnya itu, kalau di Tumblr itu harus diambil satu-satu diletakkan pada tempatnya hashtag tadi. Itu masih ingat ya teman-teman ya. Jadi itu harus kalau semuanya nggak dilakukan seperti itu, nanti tag-nya atau hashtag-nya itu nggak aktif. Katanya Mas Ditya tadi, sudah dipresentasikan. Jadi mungkin itu yang jadi catatan kecil saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dunia akhirat ya, amin. Dan saya mohon maaf dari awal dan akhir, mudah-mudahan ini bermanfaat dan jadi nambah hasanah ya, nambah membuka wawasan dan kearifan kita semuanya dan nambah cuan terutama ya, amin. Itu mungkin itu Pak Rafiq. Oke, teman-teman monggo ada pertanyaan mungkin. Monggo. Mungkin sudah larut ya, Coach.